Halo semua, kembali lagi bersama saya Fonseca di channel ini. Gimana kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu dan ya, saya mau ngucapin selamat menikmati liburan kalian ya. Nah teman-teman, di episode kali ini saya mengajak kalian jalan-jalan ke Sumatera. Kita mau melihat Trans Sumatera, kira-kira perkembangannya seperti apa. Nah, tanpa panjang lebar, langsung saja kita sikat videonya. Pembangunan tol Trans Sumatera menjadi salah satu proyek unggulan yang dibesut oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi. Jokowi pernah menargetkan tol Trans Sumatera terhubung dari Lampung sampai Aceh pada 2024, tepat saat masa jabatannya habis. Namun kini, mendekati 2024 target tersebut meleset. Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR sepakat, pembangunan tol Trans Sumatera cuma tersambung sampai Jambi pada 2024. Belakangan diketahui juga, saat ini tol Trans Sumatera telah dibuat menjadi 4 tahapan pengerjaannya. Target sampai 2024 tol Trans Sumatera akan selesai dikerjakan sampai tahap 2. Rencana itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2022. Belait ini menetapkan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014, tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Lalu sebetulnya apa saja biang kerok yang membuat proyek tol Trans Sumatera meleset dari target? Satu, rumitnya pembebasan lahan. Menurut Koordinator Indonesia Toll Road Watch Dedi Herlambang, hal pertama yang menjadi hambatan penyelesaian jalan tol Trans Sumatera adalah sulitnya pembebasan lahan. Pasalnya, di Sumatera masih banyak sekali tanah adat. Pembebasan lahan tidak dilakukan dengan seperti biasanya. Dedi mengatakan, banyak hal yang harus diselesaikan secara adat istiadat untuk pembebasan lahan. Memang sih teman-teman, kalau tanah adat itu 2. Kurang pendanaan. Dedi juga menilai butuh dana besar untuk menyelesaikan proyek tol Trans Sumatera. Selama ini, menurutnya banyak sekali investor yang menarik diri karena rumitnya penyelesaian pembebasan lahan di tol Trans Sumatera. Di sisi lain, menurut Dedi bagi BUMN yang mendapatkan penugasan menggarap jaringan tol Trans Sumatera memang butuh dukungan modal dari pemerintah. Namun, penyertaan modal negara alias PMN yang diharapkan sangat terbatas dan rumit proses pencairannya. Penyertaan modal pemerintah kepada operator jalan tol terbatas, sehingga cash flow operator jalan tol terganggu, sehingga badan usaha jalan tol tidak dapat melanjutkan pembangunan jalan tol sampai target 2024. 3. Imbas COVID-19. Sementara itu, sebelumnya staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menyatakan target tol Trans Sumatera yang meleset, dikarenakan imbas pandemi COVID-19, yang membuat semua pekerjaan BUMN terhambat. Menurut Arya, hal ini memiliki dampak yang sangat besar, baik terhadap keuangan BUMN dan juga proses konstruksi. Yang jelas, Arya menyampaikan pemerintah masih akan menyuntikkan dana ke PT Hutama Karya, sebagai dukungan untuk menyelesaikan proyek tol Trans Sumatera. Arya menjelaskan pihaknya akan menyesuaikan dana yang ada untuk penyelesaian proyek. saya sangat bersyukur ya, karena pembangunan bukan Trans Papua ya, Trans Sumatera dilaksanakan. Tapi memang ada hambatan yang dihadapi di lapangan, seperti pembebasan lahan, terus ada investor yang menarik atau mengundurkan diri, dan persoalan COVID-19 memang itu menjadi penyebab juga ya dalam hal ini. Nah, kita berharap, atau harapan kita semua, kita berharap ya, pembangunan Trans Sumatera ini bisa diselesaikan dengan baik, dan apa yang
targetkan, apa yang direncanakan di awal itu bisa terselesaikan dengan baik, sehingga masyarakat Sumatera merasakan juga pembangunan. Ya, kita tahu bahwa pembangunan pada masa pemerintahan sekarang itu hampir di semua daerah itu merasakan, termasuk di Papua, NTT, dan ya, harapan kita sebagai masyarakat Indonesia, kita mengharapkan ada solusi. Dan urusan pembebasan lahan, apalagi itu menyangkut tanah suku, itu memang di daerah sini juga susah, teman-teman. Dan ya, kita berharap ada cara lain atau ada kemurahan dari masyarakat di sana supaya proses pembangunannya itu bisa berjalan dengan baik demi kemajuan Sumatera. Dengan pembangunan seperti ini ada banyak akses yang terbuka. Saya percaya itu. Banyak akses yang akan terbuka ketika akses jalannya bagus, infrastrukturnya bagus, otomatis kehidupan masyarakat ekonominya akan jauh lebih baik. Ya, doa kita, harapan kita, apa yang direncanakan pemerintah itu segera terrealisasi. Peace.